Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Tiada kata yang lebih indah, tiada kata yang lebih pantas terucap dari lisan seorang insan kecuali kata syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat yang tak terukur. Dan janganlah sekali-kali kita kufur bila kita tidak ingin hancur sebagaimana layaknya bubur. Selawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang mana namanya selalu tersirat dan tak pernah berkarat. Dialah yang terhebat, dialah yang terkuat meskipun diterpa angin yang sangat dahsyat. Tak lain dan tak bukan, dialah Nabi Muhammad SAW. Dialah pembawa risalah yang tak pernah salah, pembawa amanat yang tak pernah khianat, dan pembawa rahmat bagi seluruh umat. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu tentang menata sabar, menambah syukur. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar merupakan kata yang sangat familiar di telinga kita. Kata yang sangat mudah diucapkan, ringan dihafalkan, tetapi tidak mudah untuk diamalkan dan diperankan dalam kehidupan. Karena sabar ini memiliki balasan yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup tak pernah lepas dari masalah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dari orang-orang yang terdekat dari kita, seperti teman kita, sahabat kita, atau bahkan dari keluarga kita sendiri. Allah menguji kita itu bukan karena Allah marah, bukan karena Allah benci atau melaknat kita, tetapi masalah yang terjadi di hidup kita adalah bahasa rindu Allah Subhanahu wa taala, bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena bisa jadi dosa-dosa kita yang begitu banyak, Allah merindukan zikir kita, Allah merindukan di mana kita menikmati salat kita dengan khusyuk. Dan pastinya Allah menguji hambanya itu sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah menguji saat seseorang itu di luar dari batas kemampuannya. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi di hidup kita, baik itu membuat kita bahagia ataupun senang, yakinlah bahwa di setiap hal itu ada hikmah yang Allah selipkan terhadapnya. Misalnya ada sebuah cerita yang mengisahkan seorang raja dan menterinya yang sangat ia percayai. Raja dan menterinya ini memiliki kebiasaan yang sama, yaitu berburu di tengah hutan yang tak jauh dari kerajaannya. Suatu hari ketika sedang berburu, raja mendapati seekor rusa yang begitu besar dan gemuk, pasti memiliki daging yang banyak tentunya. Karena begitu bersemangat dalam memasak rusa tersebut, dia pun tanpa sengaja memotong ibu jarinya, sehingga ia menceritakan kepada Perdana Menterinya dan meminta saran bagaimana menghadapi masalah yang ia hadapi. Ketika sedang mendengarkan cerita dari raja tersebut, Perdana Menteri itu pun berkata dengan begitu bijak, "Hai raja, syukurlah bahwa yang hilang itu hanya jarimu, bukan seluruh tanganmu." Mendengar ini, raja itu pun marah, sehingga ia mengatakan, "Hai Perdana Menteri, apakah kamu sudah gila? Apakah otak kamu sudah tidak waras lagi? Bagaimana mungkin aku bersyukur sedangkan anggota tubuhku saja sudah tidak sempurna? Apa gunanya hartaku? Apa gunanya kerajaanku yang megah ini?" Dan dengan santainya juga si Perdana Menteri ini mencoba menasihati dengan bijak, "Raja, yakinlah bahwa dalam setiap kejadian itu
ada hikmah di baliknya. Mendengar itu, raja pun semakin marah dan ia mengatakan kepada prajuritnya untuk memasukkan si Perdana Menteri ke dalam penjara. Setelah beberapa tahun, si raja pun merindukan momen-momen ketika dia berburu kembali. Dia pun meminta kepada Perdana Menterinya yang baru untuk menemaninya ke hutan yang sama. Ketika dalam hutan itu, ia menemui seekor rusa yang begitu besar, hingga ia sangat semangat dan mengejar ekor rusa tersebut sampai menjumpai suatu daerah di mana penduduknya ialah kelompok manusia primitif yang sedang mencari sesajen untuk tumbal yang diserahkan kepada dewa mereka. Sehingga ketika si raja tersebut yang hendak dicelupkan ke dalam api, ketua dari kelompok itu berkata, "Hai, tunggu, jangan dulu masukkan dia, karena bagaimana mungkin kita akan mempersembahkan kepada dewa kita orang yang sudah tidak sempurna lagi tubuhnya. Lihatlah, ibu jarinya sudah patah, dia tidak sempurna lagi. Maka bebaskanlah dia dan biarkan pemuda yang satu ini lagi yang menjadi sesajen kita kepada dewa kita." Maka ketika itu raja pun kembali ke kerajaannya dengan begitu tergesa-gesa. Sampai di sana ia menemui Perdana Menterinya yang pernah menasihatinya tersebut. Dia berkata, "Hai penasihatku, memang betul apa yang engkau katakan itu, bahwa selalu ada hikmah di setiap kejadian yang menimpa di hidup ini." Maka si Perdana Menteri itu pun berterima kasih juga kepada raja karena telah memasukkan Perdana Menteri ke penjara. Karena apabila si Perdana Menteri tidak dimasukkan ke penjara, niscaya dialah yang akan dijadikan sebagai tumbal nantinya yang telah menemani raja ke hutan tersebut. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kejadian ini dapat kita simpulkan bahwa apapun yang terjadi di depan kita itu Allah selipkan sebuah hikmah yang sangat besar kepada kita. Maka ketika kita sedang mendapat masalah, sedang ditimpa oleh Allah, maka cobalah kita untuk merubah cara pandang kita, dan kita akan melihat kebaikan-kebaikan terhadap setiap masalah tersebut. Kalau kita bandingkan masalah yang menimpa kita dengan masalah orang-orang terdahulu, itu sama sekali tidak sebanding. Karena orang-orang yang beriman pada zaman dahulu itu tantangannya begitu besar, seperti Nabi Daud yang sakit sampai bertahun-tahun, Rasulullah yang intimidasi sampai pindah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kita hanya diuji dengan ATM hilang, teman hilang, atau keluarga hilang. Nauzubillah min dzalik. Jadi sahabat sekalian, sahabat fillah sekalian, marilah kita memperbaiki hati kita, menambahkan syukur kita kepada Allah, karena pada sejatinya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang menjadikan kita bahagia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya saya sendiri, sedangkan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.